Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu BLK yaitu Ibu Fitri Ningsi Amalo SEMM. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asuransi. Di sini saya tidak sendiri tetapi bersama beberapa rekan saya, yaitu Fitriani Ahmad sebagai pemateri pertama, Nabila Marhasan sebagai pemateri kedua, dan Intan Maharani sebagai pemateri terakhir. Baik, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Fitriani Ahmad. Kepada Fitri, saya persilakan. Pokok pembahasan yang pertama, apa pengertian dari asuransi. Yang kedua, bagaimana kegiatan usaha asuransi. Yang ketiga, apa saja perjanjian asuransi. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan polis. Pengertian asuransi. Asuransi merupakan pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Manfaat asuransi. Yang pertama, perlindungan finansial. Bencana alam, kecelakaan, dan kejadian tidak terduga lainnya tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pulih dari peristiwa tersebut. Asuransi memberikan manfaat berupa perlindungan finansial sehingga nasabah tetap mampu memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, perlindungan kesehatan. Perusahaan asuransi yang kredibel memiliki jejaring ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni. Memiliki asuransi berarti nasabah berpeluang memperoleh akses ke perawatan medis yang berkualitas baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Yang ketiga, perlindungan jiwa. Asuransi juga bermanfaat ketika nasabah yang berstatus sebagai pencari nafkah berpulang. Ahli waris akan memperoleh akses berupa santunan atau manfaat kematian dari premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah tersebut. Yang keempat, perlindungan pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dan selalu meningkat tentu menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Solusinya, mereka bisa membuka asuransi untuk menyediakan rencana perlindungan dana pendidikan bagi buah hatinya. Yang kelima, persiapan pensiun. Ada juga asuransi yang memiliki masa pertanggungan sampai nasabah memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengan alasan pensiun. Asuransi memberikan manfaat berupa persiapan dana pensiun sehingga kebutuhan pada usia senja tetap tercukupi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis asuransi. Yang pertama, yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan manfaat finansial kepada ahli waris jika terganggu meninggal dunia. Waris tidak tertanggung meninggal dunia. Oke, saya ulang. Itu yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan manfaat finansial kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Yang kedua, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan menanggung biaya pengobatan, rawat inap, operasi, dan perawatan medis lainnya. Yang ketiga, asuransi kendaraan bermotor memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan kendaraan seperti mobil dan motor. Yang keempat, asuransi properti melindungi properti seperti rumah, ruko, atau gedung dari risiko kebakaran, pencurian, atau bencana alam. Yang kelima, asuransi perjalanan menjamin risiko selama perjalanan seperti keterlambatan, kehilangan bagasi, atau kecelakaan. Yang keenam, asuransi pendidikan membantu mempersiapkan dana pendidikan anak di masa depan. Yang ketujuh, asuransi bisnis memberikan perlindungan terhadap kerugian dalam menjalankan usaha seperti kerusakan aset bisnis atau gangguan operasional. Materi yang berikutnya yaitu tentang pengaturan asuransi. Pengaturan asuransi merujuk kepada seluruh ketentuan dan kebijakan yang mengatur operasional industri asuransi di suatu negara. Berikut adalah beberapa aspek pengaturan asuransi yang penting, yaitu yang pertama, regulasi dan perundang-undangan. Yang kedua, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga,
solvabilitas atau kewajiban keuangan perusahaan asuransi. Yang keempat, produk asuransi dan transparansi. Yang kelima, perlindungan konsumen. Yang keenam, pengelolaan dana dan investasi. Yang ketujuh, pengaturan klaim. Materi yang berikutnya itu tentang perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya dalam menyediakan perlindungan terhadap risiko keuangan yang tidak pasti. Mereka mengelola kontrak yang disebut polis asuransi, di mana nasabah atau tertanggung membayar premi dan sebagai gantinya perusahaan akan memberikan kompensasi finansial apabila terjadi kejadian tertentu seperti kecelakaan, sakit, kerusakan, atau kematian sesuai isi polis. Baik, materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nabila Marhasan. Baik, berikut tugas-tugas utama perusahaan asuransi. Yang pertama, mengelola risiko, menghimpun premi dari banyak nasabah untuk menanggung risiko kerugian individu tertentu. Dua, membayar klaim, memberikan pembayaran atau layanan kepada tertanggung sesuai perjanjian dalam polis asuransi. Yang ketiga, mengelola dana, menginvestasikan premi yang diterima agar tetap mampu memenuhi kewajiban keuangan di masa depan. 4. Memberikan edukasi risiko, memberikan informasi dan solusi untuk mengelola atau mengurangi risiko di masyarakat. Pada dasarnya, setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. Undang-undang menentukan bahwa perjanjian asuransi harus ditutup dengan suatu akta yang disebut dalam pasal 255 KUHD, yaitu suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Jenis-jenis polis: 1. Polis maskapai. 2. Polis bursa. 3. Polis Lois. 4. Polis perjalanan. 5. Polis waktu. 6. Klausula dalam polis. 7. Klausula premier rescue. 8. Klausula al-risk. 9. Klausula sudah mengetahui. 10. Klausula renunciatie. 11. Klausula from particular afferent. 12. Klausula with particular afferent. 13. Polis sebagai bukti tertulis. Baik, berikutnya kesimpulan dari semua materi yang sudah kami sampaikan akan disampaikan oleh Intan Maharani. Kepada Intan, saya persilakan. Kesimpulan, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Polis asuransi adalah dokumen yang membuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Dapat berupa secara kertas kecil, suatu perjanjian singkat yang tidak rumit, atau ia dapat pula berupa dokumen panjang yang rumit. Baik, sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Terima kasih, dan walaupun ada sedikit kesalahan ataupun apapun itu, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye guys.